Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Winda dalam pembelajaran IPA tema 2 subtema 3, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Apa kabar kalian anak-anak Ustazah? Sehat selalu ya. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Yuk kita simak sama-sama penjelasan dari Ustazah. Landasan Tauhid, Quran Surah Abasa ayat 24 hingga 32 tentang manfaat tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan dan melimpahkan berbagai macam makanan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan mereka di dunia. Satu di antaranya merupakan manfaat dari tumbuh-tumbuhan. Dalam surah An-Nahl ayat 5 tentang manfaat hewan, Allah menciptakan hewan-hewan ternak berupa unta, sapi dan domba untuk kemaslahatan kalian wahai manusia. Di antaranya adalah menggunakan wol dan bulunya untuk pakaian hangat, di samping kemaslahatan lain pada susu, kulit, punggung dan dagingnya yang kalian makan. Dalam 2 video sebelumnya kita telah belajar tentang adaptasi tumbuhan dan adaptasi hewan. Sekarang kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan di luar rumah, siswa mampu menulis laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. Nah, silahkan kalian baca wacana berikut ini. Di samping adalah gambar daun beluntas. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Berikutnya adalah wacana keong sawah. Perhatikan pada gambar, di situ ada gambar keong sawah. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, dari 2 wacana tadi, tentu kalian sudah tahu apa manfaat beluntas dan apa manfaat keong emas. Ya, betul. Beluntas manfaatnya sebagai tanaman pagar dengan ciri-ciri yang tadi sudah tersebut. Kemudian keong sawah manfaatnya adalah membersihkan lumut di kolam ikan. Keong bisa membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Sekarang kita akan mengetahui manfaat tumbuhan secara umum. Manfaat tumbuhan ada 7. Yang pertama sebagai bahan pangan, kedua sebagai bahan sandang, yang ketiga sebagai bahan bangunan, keempat sebagai bahan obat, yang kelima sebagai bahan baku industri, yang keenam sebagai bahan pewarna alami, yang ketujuh sebagai bahan untuk menjaga kualitas air. Selanjutnya kita akan jelaskan satu persatu ya. Sebagai bahan pangan, bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan pangan antara lain batang, daun, bunga, buah, dan biji. Contoh tanamannya, kalau batang itu contohnya tebu, daun bayam, bunga tanaman kol ya, kemudian yang buah contohnya timun, tomat, kemudian biji contohnya kacang mete. Bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun.
Selain serat kapas, ada pula yang lainnya, yaitu contohnya serat kelapa, kemudian getah karet, dan serat nanas. Sebagai bahan bangunan, kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Bisa sebagai kursi, ya untuk meja, lemari, tempat tidur, dan lain-lain. Berikutnya sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Contoh, jahe untuk obat batuk, kumis kucing mengobati ginjal, daun jambu biji untuk obat diare. Sebagai bahan baku industri, getah karet digunakan untuk pembuatan ban, getah pinus untuk campuran cat, kayu pinus digunakan dalam industri kertas, buah kelapa sawit untuk minyak kelapa. Bahan pewarna alami, tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan digunakan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Terakhir, untuk menjaga kualitas air, tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air asin menjadi air tawar. Berikut adalah manfaat hewan. Yang pertama, sebagai penghasil pangan. Kedua, penghasil bahan sandang. Ketiga, penghasil bahan kerajinan. Keempat, penghasil pupuk organik. Yang kelima, penghasil tenaga. Penghasil bahan pangan, manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging yang kita bisa peroleh dari sapi, kambing, dan kerbau. Kemudian telur kita bisa dapatkan dari ayam dan itik. Kemudian susu bisa kita peroleh dari sapi ataupun kambing. Sebagai penghasil bahan sandang, hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari kepompong ulat sutra. Domba menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan kulitnya untuk membuat jaket. Sebagai penghasil bahan kerajinan, kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan wayang kulit. Kemudian bulu angsa untuk membuat kok pada permainan bulu tangkis. Sebagai penghasil pupuk organik, kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing digunakan sebagai bahan pupuk organik yang tidak membahayakan lingkungan. Sebagai penghasil tenaga, tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda untuk menarik delman, tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Baiklah anak-anak ustazah, demikian tadi penjelasan tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Semoga kalian memahami penjelasan ustazah ya. Nah, silahkan kalian kerjakan tugas yang ustazah berikan. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.